Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halisa dari jurusan Manajemen Dakwah kelas MDA dengan NIM 50400121023. Jadi saya akan membacakan hasil resume dari ketujuh materi, yaitu materi pertama dengan judul Konsep Dasar Manajemen Kinerja Islam. Manajemen kinerja Islam menurut pandangan Islam merupakan manajemen kinerja yang bersifat adil. Batasan adil adalah pimpinan tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pimpinan maupun perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Adapun konsep dasar manajemen Islam, yang dimaksud dengan konsep dasar manajemen kinerja Islam adalah konsep dasar yang menjadi landasan filosofi penyusunan konsep manajemen kinerja Islam. Dalam landasan tersebut adalah hadis Nabi yang artinya sesungguhnya nilai atau keberhasilan setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Berdasarkan dari hadis yang saya bacakan tadi, kinerja Islam secara sederhana menunjukkan bahwa manajemen kinerja Islam menempatkan 3 dasar utama yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya sebagai elemen-elemen pokok manajemen. Ketiga konsep dasar yang dimaksud adalah pertama ide atau gagasan, kedua inspirasi, ketiga dedikasi, keempat edukasi. Baik, berikutnya materi kedua dengan judul Kinerja dan Kompensasi Islam. Kinerja adalah seluruh hasil yang diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus selama periode khusus. Kinerja keseluruhan pada pekerjaan adalah sama dengan jumlah atau rata-rata kinerja pada fungsi pekerjaan yang penting. Fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut akan dilakukan dengan karakteristik kinerja individu. Sementara itu, kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi atau melahirkan karya yang bermutu. Sedangkan kompensasi adalah imbalan finansial dan non finansial yang diterima tenaga kerja sebagai hasil hubungan ketenaga kerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Imbalan finansial banyak jenisnya, misalnya gaji, upah, bonus, komisi, tunjangan perjalanan dinas. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi dalam meningkatkan kinerja Islam antara lain motivasi, pendidikan, disiplin kerja, keterampilan, sikap, etika kerja, teknologi, sarana produksi, jaminan sosial, dan manajemen. Adapun tujuan dari kinerja dan kompensasi, yaitu pertama tujuan kinerja dengan meningkatkan kepuasan kerja dan mencapai potensi pribadi yang bermanfaat bagi individu dan organisasi. Kedua tujuan kompensasi yaitu memperoleh pegawai yang berkualifikasi, menjamin keadilan, mengikuti aturan hukum, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mengendalikan biaya. Terus materi ketiga dengan judul Strategi Organisasi Evaluasi Kinerja Islam. Strategi merupakan penerjemahan dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi. Penyusunan strategi yaitu mode rasional, pertama analisis, kedua formulasi, ketiga implementasi. Adapun ciri-ciri strategi yaitu wawasan waktu. Strategi menggambarkan kegiatan dengan cakrawala jangka panjang atau pandangan yang jauh ke depan, yaitu waktu untuk melaksanakan dan melihat hasilnya. Terus evaluasi kinerja Islam.
Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu, untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana tindak lanjut atas perbedaan itu. Jadi tampak jelas bahwa untuk melakukan evaluasi dibutuhkan tolak ukur tertentu sebagai acuan, seperti misalnya yang terdapat dalam suatu program kerja. Program kinerja ini pada gilirannya akan dilaksanakan dan dievaluasi. Selanjutnya materi keempat, yaitu dengan judul hambatan dalam evaluasi kinerja Islam, yaitu tantangan umum yang biasanya terjadi dalam evaluasi kinerja di perusahaan cukup banyak dan meliputi keseluruhan evaluasi tersebut, dan akan berakibat karyawan tidak bisa mengerti dan menangkap apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan untuk kepentingan karir karyawan tersebut. Kurangnya standar dan evaluasi kinerja salah satunya. Standar evaluasi kinerja yang dimiliki perusahaan mungkin tidak relevan dan terlalu subjektif dalam penilaiannya. Permasalahan ini bisa berdampak pada komunikasi antar manajer dengan karyawan. Semakin buruk antara kedua pihak tersebut, akan semakin renggan dan buruk untuk menerapkan data yang tersedia di penilaian kinerja yang sudah diberikan. Terdapat banyak hambatan-hambatan dalam penilaian kinerja. Sebenarnya penilaian kinerja memudahkan perusahaan atau organisasi mengidentifikasikan orang-orang yang akan diimbali karena kinerjanya yang bagus dan unggul, dan orang-orang yang tidak. Meskipun demikian, penilaian kinerja dapat mendatangkan hasil yang keliru ketika penilaian atau standar penilaian tidak jelas. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam evaluasi kinerja adalah dengan tugas-tugas yang dinilai dalam penilaian kerja harus sesuai atau relevan dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh pekerja. Penilaian kinerja harus memiliki kepekaan sensitivitas dalam membedakan pekerjaan yang efektif dengan yang tidak efektif. Penilaian kinerja harus realitas konsisten hasilnya jika dilakukan berulang-ulang dalam menilai seorang pekerja. Hasil penilaian kinerja dapat dipakai atau terpakai berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja bersifat akseptabel dan penilaian. Berikutnya materi kelima, yaitu prinsip dasar evaluasi kinerja Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Islam, yaitu menurut Davis dalam Mangkunegara, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah: yang pertama itu faktor kemampuan atau ability, kedua faktor motivasi atau motivation. Adapun yang diambil dari Quran surat An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan tentang barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik. Berikutnya metode yang digunakan dalam evaluasi kinerja. Setiap perusahaan memiliki tujuan masing-masing yang berdampak pada metode penilaian yang digunakan. Beberapa metode dalam evaluasi kinerja, yaitu yang pertama manajemen by objektif, kedua behaviorally accurate rating scale, ketiga 360 degree feedback, keempat assessment center, kelima human resource atau accounting. Terus tujuan evaluasi kinerja karyawan sebagai acuan untuk menentukan gaji, kompensasi, struktur upah, kenaikan gaji, promosi dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga manajemen dapat menentukan karyawan
yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Berikutnya materi ke-6 yaitu model-model pengukuran kinerja Islam. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, dan hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Tujuan umum pengukuran kinerja adalah mendorong para pegawai agar bisa memenuhi target perusahaan dan mengikuti standar perilaku yang diputuskan sebelumnya. Terus model-model pengukuran kinerja Islam yaitu Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen pengukuran dan pengendalian secara cepat dan komprehensif, dapat memberikan pemahaman kepada manajemen tentang kinerja bisnis. Balance scorecard dengan pengukuran konvensional adalah adanya keseimbangan untuk ukuran kinerja yang digunakan, yang meliputi keseimbangan antara indikator keuangan dan non keuangan, keseimbangan antara unsur internal dan eksternal organisasi. Balance scorecard mencoba menerjemahkan misi dan strategi ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh, yang memberikan kerangka kerja bagi pengukuran dalam manajemen strategi. Perspektif kinerja bisnis yang diukur dalam Balance scorecard pada dasarnya terdapat empat macam kinerja bisnis yang diukur dalam Balance scorecard, yaitu Kaplan dan Norton 1996-23. Materi ke-7 yaitu standar kinerja Islam. Standar kinerja adalah sesuatu yang esensial karena evaluasi kinerja itu dilakukan dengan jalan membandingkan kinerja ternilai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, evaluasi kinerja tak mungkin dilakukan tanpa adanya standar kinerja. Evaluasi kinerja yang dilakukan tanpa standar kinerja sebagai acuan, maka hasilnya tidak mempunyai nilai. Tujuan dibentuknya standar kinerja Islam secara umum, tujuannya adalah untuk menciptakan budaya para individu atau karyawan dan kelompok unit-unit kerja untuk memikul tanggung jawab bagi usaha peningkatan proses kerja dan kemampuan yang berkesinambungan. Dan secara khusus tujuannya dapat dijabarkan, yaitu yang pertama memperoleh peningkatan kinerja yang berkelanjutan, kedua mendorong perubahan yang lebih berorientasi kinerja, ketiga meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, keempat mendorong karyawan untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepuasan kerja dan memanfaatkan potensi pribadi bagi organisasi. Baik, itu saja ketujuh materi resume yang sempat saya bacakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.